Mau bagus, terjangkau, bagus tidak terjangkau, bagus boros atau seperti apa tergantung gitu loh ya. AI di mana masuknya? Oke. Smart atau di intelijen? Dua-duanya masuk, tapi dua-duanya masuk. AI di intelijen maupun di smart dua-duanya masuk. AI itu lebih ke arah dia menciptakan sistem artificial intelligence. Dia kan akan memasukkan data-data standarnya dulu. Harus masuk data dulu. Harus masuk data dulu. Persyaratan dunia harus dimasukkan data dulu segala macam. Tetap harus masukkan data dulu. Di komputer begitu udah masuk sistem segala macam. Jadi yang kita tetap orang nih. Kita salah masukin data ya salah. Iya, semua ada standarnya kan. Iya. Semua ada standarnya. Jadi kita pakai AI kan dia kan harus membuat algoritmanya dalam sekian. Iya. Dia harus cek. Ada algoritmanya kan, ada hitungannya. Yang kemarin itu Pak, yang mereka udah lumayan tapi takut nggak tahu nih apa isi. Menurut saya sih kuncinya betul Pak Abang kita ya tadi Bang Kemal, bahwa kunci smart building itu dua menurut saya. Pertama adalah cost leadership, yang kedua adalah innovation leadership. Orang harus punya semangat inovasi dan harus semangat sama-sama penting. Tapi menurut saya yang paling penting innovation leadership. Karena dengan innovation leadership dia pasti menghasilkan effectiveness proses bisnis dan operasional. Dan satu lagi, kalau penting, mungkin regulasi juga harus disiapkan. Oke, ini tadi bicara cost leadership itu dari mulai semua stakeholder, dari regulator ya. Iya loh, mereka mau bagus, terjangkau, bagus tidak terjangkau, bagus boros atau seperti apa tergantung gitu loh ya. Nah ini kalau bicara ini kita agak ini nih, terus gimana untuk bisa masuk masalah-masalah tadi dengan kondisi negara kita nih? Iya. Ya ini agak gini. Emang sebenarnya kita kembali lagi ke standar ya. Untuk standar misalnya bangunan rendah persyaratannya apa, bangunan di high rise. Tapi kan kita semua nggak standar kan gitu ya. Oke. Ya orang udah tahu lah harus pak lantai itu harus persyaratan. Sekarang kita bayangin. Kita kalau masih pakai sistem manual, hanya di luar tinggi lah, 4 lantai lah. Ada terjadi kelihatan monitor panas di atas. Tapi kalau lantai 4, udah gitu kita nyari di mana ruangannya? Kan nggak mungkin. Iya kan. Sekarang tinggal nanti mungkin pemerintah belum mengeluarkan, pokoknya gedung itu 4 lantai ke atas harus punya ini. Belum bisa. Ya harus punya sistem monitoring, harus punya sistem menjadi smart building. Ya mungkin kalau di gedung khusus monumental atau gedung negara itu wajib. Itu wajib itu. Nggak mungkin karena costnya, karena investasi yang mahal, tidak didukung itu kan akhirnya apa? Iya. Milih mana sekarang? Iya. Mas ini ini saya masuk ke kampus kita. Oke. Kampus kita mau bikin gedung. Iya. Business center atau apalah namanya gitu kan. Nah, salah satu persyaratnya smart building. Itu. Smart building. Terus SLM. Tapi yang agak sedikit ini yang saya belum ini, kita harus dapat data jaringan yang sudah ada dibangun di bawah gedung-gedung lama. Dan dia saya pikir untuk apa dan kan biaya itu. Oke. Emang data itu sebelum dibuat sesuatu yang sifatnya itu utility ya, data utility harus punya. Tapi memang diperlukan. Perlu diperlukan karena dia harus mengintegrasikan semua sistem. Karena kita membuat data mungkin pusat bisnis untuk semuanya, tapi kita masing-masing bekerja gedungnya sendiri-sendiri. Itu gimana bicara? Jadi saya nambahin Bang Kemal ya. Smart building itu level yang lebih tinggi lagi. Green building ditambah implementasi digitalisasi pengelolaan gedung ya. Ditambah tadi innovation awareness entrepreneur dan itu menjadi smart gitu. Jadi smart itu lebih tinggi lagi levelnya. Kalau mau smart itu ya green dulu, setelah green nanti digitalisasi. Karena green ini kan
cost saving tadi, cost saving, energi saving. Kalau smart itu ya betul-betul lean. Jadi kalau dia green belum tentu smart dong. Belum tentu. Kalau smart udah pasti green. Pasti green. Iya. Gitu. Karena ini My Home dengan Imre kan mau bikin itu Green Property Award. Iya. Nanti Pak Sumbar bisa kasih masukan juga. Iya, boleh. Oke, ini menarik nih. Nah ini kena Pak Sumbar juga jagonya K3. Iya. Kan kaitannya ke konstruksi juga, keselamatan juga. Keselamatan kerja. Oke. Apa kaitan K3 ya? Itu dengan produktivitas pekerjanya Pak Sumbar. Ya jelas lah, K3 ini kan kesehatan keselamatan kerja. Iya. Kita nggak usah bicara produktif target kalau pekerjaannya sehat gimana mau mencapai targetnya. Yang paling sederhana itu aja. Kalau pekerjaannya nggak selamat, ada yang jatuh, nggak usah jatuh meninggal lah. Ancaman bom masalah. Ancaman bom loh yang betul-betul belum terjadi. Investor kabur, ya kan? Bisa jadi sehari itu suruh pulang semua nggak produktif. Besoknya belum tentu suruh masuk kalau belum clear gitu loh ya. Dari sederhana aja udah kebaca. Dalam prakteknya pasti. Kenapa? Karena dengan K3 yang optimal, konsisten dilakukan gitu ya, kita bisa mengurangi tadi resiko langsung dan tidak langsung kecelakaan. Resiko langsung tuh ya biaya rumah sakit, biaya tunjangan kematian, penguburan, Bukan idle yang ya kan? Zero accident. Terus kalau dampak tidak langsung reputasi, kepercayaan, bahkan mungkin kalau berulang-ulang treatmentnya nggak jelas itu pemegang saham juga komplain. Kenapa? Karena tidak jejak digital, investor takut duitnya nggak bisa balik dan lain-lain gitu loh ya. Terus belum yang property damage. Kalau kecelakaan kan ngerusak lantai, ngerusak kaca, dan lain-lain, liftnya rusak dan lain-lain lah. Costnya double. Mungkin yang terlihat lebih kecil daripada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini unlimited jauh lebih gede gitu loh. Kemarin Pak Sumbar jadi narasumber ya, K3 Iya, di Singapura ya. Betul. Apa temanya apa tentang? Ya itu mengenai safety leadership, terus implementasi ESG, environment, social governance. Jadi bicara dari mana aja? ya dari banyak, dari Australia, ada dari Spanyol juga. Itu juga BUMN. Ada BUMN, ada pemerintah regulator. Apa hasilnya? Bagi-bagi dikit. Ya prinsipnya konsensus yang kita diskusikan pertama bahwa komunitas K3 dunia sepakat bahwa K3 di masa depan tuh harus dikawinkan dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi robotik, AI segala macam tuh memang harus segera diimplementasi menyeluruh dalam praktek K3. Yang gua pernah cerita di acara seminar tuh hari itu supaya orang bisa mengawasi K3 di semua titik, tidak harus datang, tidak harus beli tiket pesawat dengan virtual visit, dengan audit virtual, dengan manajemen walkthrough virtual, hanya memanfaatkan platform Zoom, kamera drone dan sebagainya gitu loh. Dan CEO bisa bicara langsung dengan pekerja level bawah, kapan saja dan di mana saja, sambil dia bekerja yang lain gitu loh ya, multitasking. Terus CCTV diintegrasikan dengan AI supaya apa? Supaya bisa mengawasi yang bandel-bandel dan lain-lain, dan terintegrasi dengan notifikasi dashboard digital di handphone kita. Nggak ada waktu tunggu, keputusan saat itu juga kita. Laporan nggak perlu nge-print lagi. Kalau nggak perlu nge-print, hemat kertas. ATK atau Mendagri 44 triliun ATK kementerian lembaga setahun gitu. Kalau semua udah paperless kan nggak perlu tinta, ngurangi limbah B3 ya kan, nggak perlu biaya ATK administrasi, jadi semua data lengkap untuk audit lengkap ya kan. Betul. Data ini nggak bisa dibakar. Betul. Kecuali dihilangkan gitu loh ya. Dihilangkan itu ada alat yang bisa dicari lagi gitu ya. Kalau disimpan di awan sudah di cloud, ke awan siapa yang bisa nilai, nggak bisa gitu. Jadi betul kata Bang Kemal tadi, intinya adalah bahwa masalah K3 konsensus dari Singapura itu harus dikawinkan dengan digitalisasi. Yang kedua, pengembangan K3 juga harus kekinian. Jadi hazard itu tidak hanya hazard fisik, tapi mental hazard, bullying, harassment itu juga harus menjadi concern.
Karena dampaknya ya ke kesehatan dan kecelakaan, keselamatan dan produktivitas dan target itu. Terus yang tidak kalah penting yang ketiga adalah bagaimana kemudian insan K3 harus menaikkan levelnya ke level ESG standar yang bukan dari K3, sudah beyond K3, yaitu ESG, Environment, Social, Governance. Kalau udah governance ya seluruh peraturan K3 dipenuhi, tapi harus berdampak positif terhadap lingkungan sosial sekitar dan harus berpihak atau menguatkan komitmennya lebih kepada lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan alam, lingkungan sosial. Alam itu ya air, tanah, udara. Sosial ya masyarakat sekitar terdampak dan lain-lain. 3 hal itu. Nah itu kalau dilakukan ya maksimal, pernah ada hitungan nggak akan terjadi efisiensi sebesar ini? Ya kalau hitung-hitungan di jurnal-jurnal makalah baseline-nya sudah sangat banyak ya. Muncul, udah kuantitatif, bukan semi kuantitatif lagi, udah bicara angka-angka. Berapa persen? Presentase dari total revenue itu sudah ada. Yang sekarang masih berbeda-beda ya. Rata-rata. Tapi ya dengan kalau itu dioptimalin bener gitu ya, mungkin bisa di atas 10%. Ya kalau dilakukan betul dan konsisten ya. 10% itu besar nggak sih di komisi? Ya besar. Laba kita aja besar. Tapi komisi bisa dari 10% lah. Kita bahas yang lain. Iya. Ya maksudnya ternyata ya ada nilainya. Kalau itu dilakukan gitu kan itu bisa lumayan gitu kan. Saya lihat ini apa? Saya nggak tahu apakah dengan K3 atau dengan sistem tadi ya untuk konstruksi ya. Kalau kita lihat mungkin kalau Muslim kan pernah ke Tanah Suci gitu ya. Gimana sih mereka kontraktor di situ bisa masang keramik, bangun di masjid itu gitu kan, debunya nggak ada, terus wise-nya material itu hampir dibilang nggak ada juga gitu. Karena yang besar-besar granit itu masuk pasang habis gitu kan, karena itu mahal kan itu. Tapi kalau dilihat di kita nih, konstruksi kita kotor, debu, terus banyak wise-nya gitu kan, berisik gitu kan. Nah ini kenapa ini bisa terjadi kalau kita mau bisa lakukan pakai sistem tadi gitu. Ini orang apa teknologi? Dua-duanya saling dukung. Dua-duanya saling dukung. Saya kemarin ngobrol sama Pak Sis ya, yang Gedung Mori. Ya. Itu kerjasama sama Shimizu ya, kontraktornya. Itu nggak ada bunyi galian basementnya, terus dia masaknya rapi, tahu udah naik aja. Begini. Itu orang bang? Iya. Apa sistem? Sistem. Jadi begini. Kita sebelum proyek dibangun, biasanya kan kita ada pengelolaan proyek atau project manajemennya kan. Iya. Di situ dia buat proyek itu boleh dibilang seperti apa urutnya juga masuk, bagaimana cara mendirikan suatu untuk galian, gimana caranya supaya terjadi waste itu kan ada sebenarnya. Terus dari itu juga pengendalian tenaga kerjanya, pengendalian HSE-nya dari awal sebelum proyek itu dimulai kan sudah ada persyaratannya seharusnya ya. Dan makanya dibutuhkan namanya apa Pak, SKA ya, SKA masing-masing. SKA kita kan SKA kita itu ya sekarang kan di level manajemen mengamati segala macam, atau sekarang nggak ada lagi loh sama semua. Nah itu kan kita sebenarnya belum sama, ya belum sama. Tapi kan kita belum butuhin istilahnya buruh asal, buruh terdidik dan segala macam. Ya. Nah itu kan butuh waktu atau butuh dari si pihak pelaksananya atau project management ya, dia nggak setiap hari itu harus melakukan, mestinya apel semua dikumpulin setiap pagi sebelum mulai proyek, kasih arahan. Harusnya nggak bosen-bosen gimana tata laksana pekerjaannya, gimana urutan pekerjaannya, gimana supaya itu nggak saling akhirnya menimbulkan suatu kecelakaan atau segala macam. Itu tugasnya pimpinan dari proyek. Tapi di sini emang kadang-kadang hal itu sering
ini ya tergantung sih. Kayak kalau BUMN proyek-proyek BUMN kayaknya setiap pagi itu sudah apel pagi, apel sore kan juga dihitung berapa tenaga kerjanya. Kan bisa dihitung kan juga detail. Berapa tenaga kerja untuk bagian ini, berapa untuk bagian ini, berapa untuk bagian ini. Nah istilahnya tata untuk pelaksanaan proyeknya juga jelas. Iya. Kapan dia harus potong keramik? Ya. Nah itu kan sebenarnya juga itu yang untuk menghindari hal tadi itu kotor. Itu SDM-nya ya. SDM. Istilahnya apa ya, kalau di rekonstruksi kan dia bicara apa namanya alur tata kerja proyek lah. Sirkulasinya kan dia harus ngatur kapan mobil masuk, dari mana jalurnya masuk. Kayak bulan debu kan? Iya kan, nggak mau ganggu apalagi sebelahnya belum kantor. Satu pertanyaan, ini karena ini pasti bidangnya beliau. Ada nggak indikator untuk mengukur tadi yang GSE itu betul-betul maksimal jalan di salah satu? Banyak. Apa? Kita udah punya dashboardnya, dashboard pengukuran kinerja. Ya, ada ngukur kinerja GSE itu banyak. Kita mengukur level budayanya, mengukur indikasi keberhasilan atau KPI kayak severity rate, frequency rate dan sebagainya. Ada hitung-hitungan teknis, teoritis, ada penelitian, ada juga measurement atau assessment dan lain-lain gitu loh. Tapi yang terpenting sih menurut saya bukan angka-angka ya, tapi implementasi visual yang bisa kita lihat dari safety leadership atau safety awareness di salah satu organisasi, perusahaan maupun institusi lah, kira-kira itu yang terpenting. Angka itu di atas kertas dan bisa disetting, bisa salah ngitungnya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita udah masuk aja, bapak KPD yang boleh masuk pak, apapun alasannya, atau bapak handphone taruh di sini, itu udah bagus berarti. Ini sampel proyek ya pak. Itu aja. Ya, saya lihat Pak Subhan ada panggilan penting sebenarnya. Terakhir, apa closing dari Pak Subhan kaitan dengan tema kita nih? Ya, pertama tentu diskusi ini semoga bisa terus dikembangkan ya, supaya ide atau gagasan atau hasil diskusi itu kemudian bisa dipakai untuk upaya bersama mengembangkan kualitas pengelolaan gedung yang lebih baik, baik dari hematnya, baik dari efektifnya, baik dari net zero emisinya, dan yang terpenting komitmen keselamatan pengelolaan gedung itu harus lebih baik gitu loh ya. Orang-orang SDM-nya juga semakin baik kualifikasinya, kompetensinya, dilatih, ada standarnya gitu ya. Lalu mereka juga tahu mana yang harus dilakukan gitu loh. Jangan karena punya uang dia bayar sertifikat padahal paperwork dan activity-nya nggak dijalankan. Akhirnya Pak, kalau ada kecelakaan lift misalnya, yang pertama kali kena ya udah manajer pengelolaan gedung yang masuk penjara. Nantinya diurut PT, ini kan ironis gitu loh ya. Karena ketidaktahuan tadi. Ya oke lah kalau yang udah tahu tapi bandel ya ngomong, tapi kalau yang nggak tahu kan kesian gitu. Peran IMPRE di situ apa? Ya itu tadi, mensosialisasi aturan yang baik, pelatihan pendidikan, membuat standarisasi gitu loh ya. Dan harus ada fungsi advokasi. Khawatir orang yang udah benar terlatih kena apes, itu yang kita harus advokasi gitu loh ya. Itu aja. Yang kedua ya harapannya nanti IMPRE ataupun properti bank atau komunitas pengelolaan properti atau masyarakat properti apapun gitu ya harus terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah, terutama 3 juta unit per tahun dan juga pengelolaan properti yang lebih baik, yang lebih kompetitif, yang lebih oke ke depan. Maksudnya kita mau pertajam itu tuh. Nah, kita harus kembangin, makanya diskusinya jangan sekali ya. Kita ketemu lagi nih. Ya, Pak Kemal. Kita tunggu narasi berikutnya dari Pak Indra. Ada closing statement tentang jadi diskusi kita. sangat menarik ya. Jadi emang satu lagi semua yang pemegang stakeholder itu sangat berperan. Iya. Semua pemegang baik pelaksana, baik yang pemilik, baik ini saling bekerja sama karena ini membangun gedung itu kan ada tujuan tertentu.
ada selain dia sebagai mungkin untuk menekan cost, untuk hemat segala macam dan terhindar dari kecelakaan kerja, itu yang utama. Dan itu semua stakeholder yang terlibat harus termonitoring. Masalah HSE tadi emang sudah ada standar OSHA, ISO segala macam, tapi itu bisa setting. Berarti kalau kesadarannya katanya cuma gitu aja. Oke. Stakeholder. Oke. Terima kasih Mas Kemal Adiasa, Pak Subhan, Ketua Dewan Penasehat IMRI, Ketua Forum CSE BUMN Konstruksi. Ya, luar biasa diskusi kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bermanfaat buat masyarakat, negara dan industri kita khususnya properti dan konstruksi. Oke, makasih banyak.